Evan naik pesawat. Aku tersenyum lembut dan mengangguk pada putraku itu. Sembari membenarkan sepatu mungil yang terpasang di kakinya agar tidak terjatuh lagi, aku pun menjawab, "Iya, sayang. Kau tidak sabar, ya?" Setelah selesai membenarkan kaitan sepatu Evan, aku kembali berdiri tegak dan melanjutkan langkah bersama Elliot sembari mendorong stroller bayi kembar yang ditempati anak-anakku. "Kau ingin minum sesuatu, baby? Biar aku belikan," tanya Elliot. Tangan kirinya merangkul pinggangku selagi kami berjalan beriringan. "Tidak. Aku tidak haus," jawabku. "Kau pasti menawarkan membelikan minum sebagai alibi saja, karena kau ingin sekalian pergi untuk merokok. Begitu, kan?" Elliot menghela napas mendengar penuturanku. Itu artinya, tebakanku memang benar, bahwa dia ingin merokok. "Jangan merokok dulu, Elliot. Kau memang sudah keluar dari rumah sakit dan terlihat sembuh, tapi bagaimanapun juga tubuhmu tetap butuh pemulihan. Bukankah tadi aku sudah memakaikan plester nikotin di tanganmu?" Aku berujar dengan lembut. Dia hanya diam saja menatapku. "Aku sudah bilang padamu, Nyonya. Dulu Pak Elliot adalah perokok aktif. Sekarang setelah kesulitan untuk berhenti merokok lagi, memakai satu buah plester nikotin saja tidak akan cukup menjadi alternatif untuknya." Rick yang berjalan di sebelah kiriku, bertutur dengan suara berbisik. Kurasa kebisingan di dalam bandara ini dapat meredam suara bisikan Rick, tetapi pendengaran Elliot cukup tajam. Dia menatap Rick dengan tatapan yang sangat tajam, sehingga Rick pun berdeham pelan dan langsung memalingkan wajah. Aku melambatkan langkahku untuk berjinjit agar bisa mencium pipi Elliot, lalu berkata, "Aku hanya tidak ingin kondisimu memburuk lagi." Kupikir Elliot tetap akan merasa gusar. Beruntung, dia tersenyum setelah aku mencium pipinya walaupun hanya senyum tipis, lalu dia mengangguk singkat. Saat kami hampir sampai di area check-in bandara, aku mendengar seseorang memanggil namaku tak jauh dari arah belakang. "Dr. Lily." Aku, Elliot, maupun Rick langsung berhenti. Setelah menoleh ke belakang dan berbalik, aku terperangah mendapati kalau ternyata yang memanggilku barusan adalah Louis. Pria berjaket hitam itu melangkah menghampiri kami. Dia tersenyum begitu akhirnya berdiri di hadapanku dan Elliot. "Syukurlah kalian masih di sini," ucap Louis seraya menghela napas panjang, sedikit terengah karena mungkin dia berlari dari tempat parkir untuk ke sini. Aku menatap Elliot sejenak untuk memastikan bagaimana raut wajahnya saat ini. Namun, fakta bahwa wajah tampan itu sering sulit diterka maknanya, aku pun kembali menatap Louis dan bertanya, "Kau sudah kembali, Louis? Kami pikir kau masih di California." "Tidak, Dok. Aku sudah tiba di Kansas kemarin sore," jawab Louis. Dia beralih menatap Elliot, lalu berkata, "Sejam yang lalu aku baru membaca pesan dari sekretarismu." "Mana ibu?" tanya Elliot pada Louis. Tercipta sedikit kenyitan di keningnya, menunjukkan keseriusan ketika dia bertanya seperti barusan, mungkin karena heran mengapa Louis muncul sendirian. Louis membasahi bibirnya, lalu berkata, "Ibu tidak bisa ikut ke sini. Semalam dia agak drop, makanya langsung kubawa ke rumah sakit." "Astaga. Lalu bagaimana kondisinya sekarang?" tanyaku khawatir. "Sudah membaik, kok. Tidak diopname dan semalam bisa langsung kubawa pulang. Dokter bilang hanya butuh istirahat saja," jawab Louis. Dia masih tetap menatap Elliot saat berkata, "Ibu sedang istirahat di rumah sekarang. Aku baru membaca pesan dari sekretarismu karena tadi harus menemani ibu dulu. Tidak kuperbolehkan ibu ikut ke sini untuk menemuimu, karena takut dia kelelahan." Elliot terdiam. Bahkan meski mimik wajah suamiku itu tampak datar dan seolah biasa saja, tetapi dari sorot mata coklatnya, aku tahu kalau sebenarnya dia menyimpan rasa cemas setelah mendengar kalau ibunya drop. "Kalau kondisi ibumu memburuk, segera kabari."
Nanti aku bisa menghubungi petugas medis dari rumah sakit agar membantumu, kataku kemudian. Iya. Terima kasih, Dok. Louis beralih pada stroller Evan dan Ervin. Dia berjongkok di depan stroller itu, lalu langsung menyapa dua keponakannya. Kalian akan pergi, Apakah ini menjadi perjalanan pertama kalian menggunakan pesawat terbang? Pasti menyenangkan, ya. Dulu aku pertama kali naik pesawat di usia 6 tahun, itu pun hanya di kelas ekonomi. Sementara kalian, pasti menempati kabin kelas 1 yang mewah di maskapai paling terbaik, kata Louis sambil tersenyum lebar dan menggerak-gerakkan tangan mungil Ervin. Evan dan Ervin tentu tidak terlalu mengerti pada apa yang Louis katakan. Yang paling mudah mereka tangkap hanyalah kata pesawat, sehingga wajah mereka tampak ceria setelah Louis mengatakannya. Ervin sibuk mengisap dot di mulutnya, sementara Evan mengunyah biskuit bayi sambil menunjuk wajah Louis sambil berkata, "Paman." "Iya, aku pamanmu." Louis terkekeh sembari mencubit pelan pipi tembam Evan. Selagi masih berjongkok, Louis sedikit mendongak untuk menatapku dan Elliot secara bergantian. Dia bertanya, "Omong-omong, bagaimana cara membedakan Evan dan Ervin?" Wajah mereka mirip sekali. "Aku tidak tahu siapa yang barusan memanggilku, Paman. Itu Evan atau Ervin?" "Evan," jawab Elliot. "Begitukah? Kau tahu dari mana?" "Aku ayahnya, bodoh." Aku menghela napas dan tersenyum melihat Elliot menyahuti pertanyaan Louis seperti itu. Setelah sedikit bergeser untuk berdiri di samping Louis, aku melepas topi di kepala anak-anakku. Sambil menunjuk bagian kanan dahi Ervin, aku berkata, "Lihat saja dari sini." Ervin memiliki sedikit bekas luka jahitan di dahinya, karena waktu itu pernah jatuh dan terbentur. Lalu kalau mereka sedang berdiri, kau bisa membedakan mereka dengan mudah, karena Evan sedikit lebih tinggi daripada Ervin. "Ah, begitu rupanya." Louis manggut-manggut. Satu hal lagi, Ervin memiliki tanda lahir kecil di punggung, sementara Evan tidak punya. Dan kalau kau ingin mudah membedakannya dari wajah Evan lebih ceria namun kadang terlihat jutek dan galak, sementara Ervin justru pemalu namun lebih ramah. Louis tersenyum lebar mendengar penjelasanku. Setelah mengajak anak-anakku mengobrol sebentar, dia kembali berdiri di depanku dan Elliot. "Jadi, kalian akan berangkat sekarang?" tanyanya. "Iya. Pesawat kami dijadwalkan berangkat sekitar 1 jam lagi," jawabku. "Begitu rupanya." Louis menghela napas. "Apa kau tidak akan datang ke Kansas lagi, Dok?" "Kalau ada keperluan di kampusku, aku pasti akan datang ke sini." "Oh, syukurlah. Kalau kau butuh sesuatu saat sedang berada di Kansas, hubungi saja aku." Aku tersenyum pada Louis. Sebelum aku sempat menjawab ucapannya, Elliot sudah lebih dulu berkata, "Aku tidak akan membiarkan istriku datang ke kota ini sendirian. Jangan harap kau bisa macam-macam. Tenanglah. Aku tahu." Louis bahkan tetap tersenyum setelah disembur ketus oleh Elliot, seolah sudah mempersiapkan diri akan mendengar keketusan saudara kembarnya tersebut. 5 menit kemudian, seorang pria berusia 20-an datang menghampiri kami sambil membawa sebuah dus yang ukurannya sangat besar dan lebar namun ruang di dalamnya tipis, seperti kardus yang memang khusus untuk benda seperti bingkai foto, kaca, atau mungkin lukisan. Aku mengenali pria muda itu. Pria itu adalah karyawan yang bekerja di studio seni milik Louis. "Aku ingin memberikan sesuatu untuk kalian," ujar Louis. Dia mengambil alih dus tersebut dari karyawannya, lalu menyodorkannya padaku dan Elliot. "Ya ampun. Ini apa? Kenapa besar sekali?" "Kau tidak perlu repot-repot, Louis." "Tidak. Kitalah yang repot. Untuk apa kau memberikan barang seperti ini? Menambah beban di pesawat saja," ketus Elliot. "Elliot, jangan seperti itu," tegurku sambil mencubit pelan lengan kanannya.
Elliot mendengus pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kutegur seperti barusan. Begitu aku membuka bagian atas dus yang Louis berikan, Rick membantuku menarik bagian atas sebuah kanvas lukisan berukuran besar dari dalam dus itu, lantas mengeluarkannya. Aku tercengang, bibirku sedikit terbuka, dan kedua mataku langsung membesar takjub ketika melihat lukisan yang diberikan Louis. Lukisan itu bergambar diriku dan Elliot bersama anak-anak kami. Sebelumnya Louis mungkin memang belum bisa membedakan Evan dan Ervin. Dia juga tak memiliki foto atau gambaran sebagai bantuan ilustrasi saat melukis anak-anakku tersebut. Maka dari itu, mengandalkan kondisi kembar identik Evan dan Ervin, Louis tampaknya memilih untuk melukis mereka tanpa perbedaan sama sekali kecuali pada warna pakaian. Dalam lukisan yang penuh dengan detail sempurna itu, aku menggandeng tangan Evan, sementara Elliot berdiri di sebelahku sambil menggendong Ervin. Semua detail yang ada sungguh membuat tiap goresan catnya tampak nyata. Saturasi warna hingga penempatan bayangan dari tiap jengkal objeknya, benar-benar realistis. Wajahku, wajah Elliot, maupun wajah anak-anak kami pun sangat mirip dan nyaris seperti sebuah foto jika dilihat dari jauh. Ini adalah lukisan terindah yang pernah aku lihat sepanjang hidupku selain Grande Odalisque. Keindahannya puluhan kali lipat lebih besar daripada karya apapun yang dimiliki oleh Jean-Auguste, karena yang terlukis dalam lukisan ini adalah potret keluarga kecilku. Louis, ini. Aku tidak menyelesaikan kalimatku, lalu menoleh pada Elliot yang berdiri di sampingku untuk melihat bagaimana reaksinya saat ini. Aku melihat pupil kedua mata coklat Elliot melebar dan menyuratkan kekaguman. Keningnya mengerut dalam, tetapi bukan dalam konotasi negatif. Kening itu mengerut karena berkonsentrasi dan terpaku memandangi lukisan yang diberikan Louis. "Kau melukis ini, Louis?" Tanyaku setelah beralih pada Louis yang berdiri di depanku. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku mulai melukisnya saat Elliot masih koma dan kritis di rumah sakit. Karena sangat tertekan dengan apa yang terjadi waktu itu, aku memilih untuk melampiaskannya dengan melukis. Lalu terpikir untuk melukis ini. Aku menatap Louis dengan tatapan terharu. "Berarti kau lukis sekitar 3 minggu yang lalu?" "Sedetail ini hanya 3 minggu. Iya. Aku menghabiskan sekitar 12 jam setiap harinya untuk membuat ini." Louis tersenyum. "Baru selesai kubuat sekitar 4 hari lalu sebelum aku berangkat ke California, lalu karyawanku membantu untuk mengamplas selagi aku sedang pergi. Jadi sekarang begitu aku kembali, lukisan ini sudah siap untuk kuberikan." Louis memberi jeda untuk kembali tersenyum padaku dan Elliot, lantas berkata, "Aku harap kalian menyukainya." "Tentu saja kami sangat menyukainya. Terima kasih banyak, Louis. Ini benar-benar indah. Benar, kan, Elliot?" Elliot hanya diam dan menghela napas pelan, lalu tersenyum simpul. Aku tahu gengsinya yang tinggi itu membuatnya enggan untuk secara belak-belakan memuji Louis. Aku memasukkan kembali lukisan itu ke dalam dus. Kemudian, Rick pun beranjak pergi sambil membawa lukisan itu agar ikut ditaruh di bagasi saja nantinya. "Ibu menitipkan salam untuk ibumu, maksudku Nyonya Claire Wesley," kata Louis kemudian. "Kemarin ibu menangis ketika ku beritahu kalau kau akan pergi dari kota ini. Tadi dia juga memaksa untuk keluar rumah karena ingin ikut ke sini, tapi aku melarang karena tak mau dia drop lagi." Elliot bergeming. "Omong-omong, akhir tahun nanti aku akan ke New York." "Benarkah? Untuk apa kau ke New York?" tanyaku penasaran. "Seorang seniman dari Eropa yang bertemu denganku di California kemarin, memberikan kesempatan untukku mengadakan pameran spesial di Galeri Seni Manhattan. Akan ada lelang patung dan lukisan juga di sana. Saat nanti aku ke New York, aku berencana pergi bersama ibu agar dia bisa bertemu denganmu, Elliot." Louis memengatup bibirnya sejenak.
Dia menjulurkan tangannya ke bahu kiri Elliot, lalu menepuk-nepuk pelan bahu itu dengan sikapnya yang jelas terlihat agak canggung. Ibu juga memintaku bilang padamu, kalau dia sangat menyayangimu dan tak sabar untuk bertemu lagi denganmu di lain waktu. Kumohon, jangan bersikap terlalu keras pada ibu. Aku dan ibu hanya merindukanmu. Kuharap kau tidak keberatan untuk membiarkan ibu menghubungi, mengunjungi, atau sekadar mengetahui kabarmu. Elliot hanya diam. Aku pun menggenggam tangan kirinya untuk memberi isyarat agar dia menanggapi perkataan Louis. Louis pasti menantikan jawaban dari keinginannya untuk tetap menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan Elliot, saudara kembarnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Elliot menghela napas. Akhirnya dia mengangguk untuk menanggapi perkataan Louis tadi, lalu berkata, kabari sekretarisku saat kau sudah berada di New York, agar dia bisa langsung mengubah jadwal kegiatanku jika aku sedang sibuk. Louis tampak sumringah dan seperti merasa lega mendengar perkataan Elliot. Kedua matanya tampak berkaca-kaca, juga agak memerah. Jangankan Louis, aku pun selalu merasa ingin menangis saat ini. Sudah sangat lama sejak terakhir kali kita bersama saat masih kecil. Walaupun kita sudah dewasa dan memiliki hidup masing-masing sekarang, tapi aku sangat senang dan bersyukur karena akhirnya bisa bertemu lagi denganmu, Elliot, ujarnya. Elliot tersenyum walaupun hanya senyum tipis. Kemudian, dia menepis pelan tangan Louis agar Louis berhenti menepuk-nepuk bahunya. Kita harus check-in sekarang. Tuan Michael dan Nyonya Claire sudah menunggu di dalam, kata Rick yang 5 menit kemudian sudah kembali ke tempat kami berada. Aku pun membenarkan posisi tas yang tersampir di bahuku. Setelah Rick berjalan lebih dulu sembari mendorong stroller anak-anakku, Elliot meraih tangan kananku dan menggenggamnya. Ayo, ajak Elliot. Sampai jumpa, Louis. Aku tersenyum lebar sebelum berbalik dan melangkah bersama Elliot yang menggandengku. Sampai jumpa. Berhati-hatilah di jalan. Elliot sempat menoleh ke belakang, menatap Louis yang masih tetap berdiri di tempat untuk memerhatikan kepergian kami, sekadar untuk memberikan senyum tipis. Kami berada di dalam pesawat tepat waktu. Kabin kelas 1 yang kami tempati memiliki posisi tempat duduk yang sangat mendukung, sehingga aku dan Elliot tetap bisa mengawasi Evan dan Ervin yang ditempatkan dengan aman di kursi mereka masing-masing. Ayah dan ibu mertuaku duduk di belakang kami, sementara Rick di belakang kursi Evan dan Ervin. Pesawat lepas landas sekitar pukul 12 lewat. Elliot mencium pipiku sembari mengelus rambutku yang tergerai, lalu berkata, tidurlah. Kau pasti kelelahan. Biar aku yang mengawasi anak-anak. Kau akan mengawasi mereka, atau justru menjahili mereka. Jangan membuat masalah, lo. Jika mereka menangis, penumpang lain akan terganggu. Elliot tertawa pelan dan kembali mencium pipiku. Kenapa kau tidak percaya padaku, Baiklah, aku percaya, jawabku sambil tersenyum manis. 20 menit setelah pesawat lepas landas, aku mendengar suara ayah dan ibu mertuaku seperti sedang bicara serius. Hingga tak lama kemudian, kulihat dari pembatas area kursiku dan kursi Elliot, ibu mertuaku beranjak dari kursinya. Kupikir dia ingin pergi ke toilet, tetapi ternyata dia malah menghampiriku dan Elliot. Rahel mengirim surel pada ibu kemarin, tapi ibu baru membacanya barusan setelah menyalakan mode pesawat dan sedang melihat-lihat kotak masuk, kata ibu mertuaku penuh keseriusan sembari memegang ponselnya. Aku dan Elliot sama-sama diam. Jelas aku bingung mengapa ibu mertuaku mendadak serius begini, membawa nama Rahel pula. Sesaat kemudian, dengan keningnya yang mengerut dalam dan tatapannya yang menatap tak habis pikir padaku dan Elliot, dia berkata dengan suara pelan namun penuh keseriusan, kenapa kalian menyembunyikannya dari ibu dan ayah? Ternyata selama ini kalian membohongi kami. Membohongi apa? Kenapa mendadak ibu bicara begini?
Kembalilah ke kursimu, Ibu, ujar Elliot sambil melepas sabuk pengamannya, lalu berdiri untuk menuntun sang ibu agar kembali duduk. Tak menghiraukan apa yang Elliot bilang, ibu mertuaku langsung berkata, kalian menikah dengan perjanjian nikah kontrak.